Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tercinta, apa kabar? Semoga selalu sehat dan penuh berkah. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh hikmah tentang sosok penyair legendaris bernama Abu Nawas. Di balik sosoknya yang menghibur, terdapat pula syarat pelajaran hidup tentang dosa, harapan, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Saya yakin cerita ini akan membuat hati kita bergetar, sekaligus merenungkan bagaimana seharusnya kita menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang. Tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat atau refleksi setelah mendengar kisah ini. Dan tentunya, subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Di jantung peradaban Islam yang megah, di kota Baghdad, hidup seorang penyair yang dikenal banyak orang. Namun sangat sedikit yang benar-benar memahami dirinya. Abu Nawas adalah nama yang sangat terkenal. Tetapi lebih karena perilakunya yang gila, yang seringkali terkesan bertentangan dengan ajaran agama. Ia dikenal sebagai penyair khamer. Bukan hanya karena kemampuannya dalam merangkai kata, tetapi juga karena kebiasaannya yang kerap tenggelam dalam dunia minuman keras. Abu Nawas adalah simbol dari kebebasan, kehidupan yang tak terikat oleh norma, berani menentang apa yang dianggap benar oleh banyak orang. Ia menulis dan berbicara tentang apa yang ia lihat dan rasakan. Tidak peduli seberapa kontroversialnya itu. Syair-syair yang ia buat seringkali tidak hanya mencerminkan kehidupannya, tetapi juga menjadi alat untuk menantang status quo. Salah satu syair yang ia buat, yang kemudian menjadi sangat terkenal, adalah sebuah syair yang mengguncang hati orang-orang yang mendengarnya. Syair itu berbunyi, "Biarkan masjid dipenuhi oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja, bersama para peminum khamer, saling menuangkan. Tuhanmu tak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang salat." Syair ini bukan hanya mengandung kritik tajam terhadap orang-orang yang datang ke masjid hanya untuk menunaikan ritual tanpa makna, tetapi juga sebuah sindiran bagi mereka yang merasa lebih baik hanya karena syalat mereka. Abu Nawas mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih mulia dengan sekadar menjalankan kewajiban tanpa kesadaran. Namun, tak lama setelah syair itu beredar, Khalifah Harun ar-Rasyid, sang penguasa yang disegani, mendengar tentang syair tersebut. Wajah sang khalifah yang tegas, yang selalu dijaga kehormatannya, kini memerah. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdasannya dalam berbicara dan menulis, ternyata berhasil membuatnya marah. Dengan keras, sang khalifah memerintahkan agar Abu Nawas dihukum mati, penggal lehernya. Namun, meskipun begitu, sebuah peringatan datang dari seorang ulama yang bijak di istana. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan terburu marah. Para penyair sering berkata sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kata-kata mereka hanya sepotong seni, bukan cerminan langsung dari hidup mereka. Maafkanlah dia, Abu Nawas hanyalah seorang penyair yang suka bermain-main dengan kata-kata." Dengan pertimbangan itu, sang khalifah akhirnya meredakan amarahnya. Abu Nawas selamat dari hukuman yang mengancam hidupnya. Namun, meskipun ia terhindar dari hukuman mati, hidupnya tetap penuh dengan kecaman dari banyak pihak. Ia dilihat sebagai orang yang jauh dari nilai-nilai agama, seorang yang tidak layak menjadi teladan. Namun, hidup Abu Nawas tidak berubah. Ia tetap menjalani hidupnya dengan kebebasan yang seringkali disalahartikan sebagai kemaksiatan. Minum khamer, bergaul dengan pemabuk, dan terus menulis syair-syair yang membangkitkan kegelisahan. Abu Nawas hidup sebagai orang yang tak terikat oleh apapun, hingga akhirnya ajal menjemputnya. Ketika hari itu tiba, banyak yang mengira bahwa Abu Nawas tidak akan diterima di sisi Tuhan. Bahkan Imam Syafi'i, salah seorang ulama terbesar, menolak untuk mensolati jenazahnya. Bagaimana mungkin seorang yang dikenal sebagai penyair khamer, yang hidup penuh dengan dosa, layak mendapat doa dan syalat? Namun, apa yang terjadi kemudian adalah sebuah kejutan yang mengguncang banyak hati. Ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan, di dalam saku bajunya ditemukan secarik kertas lusuh. Kertas itu berisi sebuah syair yang menggambarkan penyesalan dan harapan yang tulus. Syair yang penuh dengan kerendahan hati,
yang bisa mengubah pandangan siapa saja yang membacanya. Isinya adalah, "Wahai Tuanku, dosa-dosaku terlalu besar dan terlalu banyak, namun aku tahu, ampunan-Mu lebih luas daripada itu semua. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa pendosa mencari perlindungan? Aku datang dengan segala kehinaan, memohon sebagaimana Kau perintahkan. Jika Kau tampik tanganku, siapa lagi yang penuh kasih? Hanya padamu harapanku bergantung, dan pada ampunan-Mu aku berserah diri." Membaca syair itu, Imam Syafi'i, yang awalnya keras hati, kini tercengang. Matanya yang penuh dengan air mata, mulai meneteskan isak tangis. Tanpa dapat menahan emosi, beliau pun berkata, betapa dalamnya penyesalan ini, betapa besarnya harapan yang ditanamkan dalam setiap kata-katanya. Ia memohon ampunan dengan sepenuh hati. Dalam segala keterbatasan dan kehinaannya, Imam Syafi'i pun segera bergegas memimpin syalat jenazah Abu Nawas. Semua orang yang hadir merasakan keharuan yang mendalam. Abu Nawas, yang selama hidupnya dipenuhi dengan kecaman, akhirnya mendapat pengampunan. Bukan karena amal baiknya yang banyak, tetapi karena ia tidak pernah berhenti berharap dan memohon ampunan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni. Betapapun gelapnya kehidupan seseorang, selama dia memiliki harapan dan penyesalan yang tulus, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Kisah Abu Nawas juga mengingatkan kita tentang hakikat manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, namun tetap berhak untuk berharap dan memohon ampunan. Setiap manusia, seburuk apapun perbuatannya, tetap memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah, selama dia mau mengakui kesalahannya dan meminta ampun dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, rahmat Allah lebih besar daripada segala dosa. Kita semua adalah hamba yang sering jatuh, namun selalu bisa bangkit selama kita tidak berhenti memohon ampun kepadanya. Demikianlah kisah tentang Abu Nawas. Sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran hidup, yang mengingatkan kita akan kasih sayang Allah yang tak terbatas, yang selalu memberikan kesempatan kedua bagi hamba-Nya yang bertaubat. Semoga kisah ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa harapan dan penyesalan adalah jalan yang membawa kita kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa gelap jalan yang telah kita tempuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.